sudah bahas F-nya dari PAR, yaitu feminisnya. Sekarang kita bahas PAR-nya, Participatory Action Research. Jadi boleh next ke feminis. Nah, kalau feminis ada beberapa poin-poin utama. Yang pertama tadi misalnya melihat bagaimana setiap manusia, baik laki-laki dan perempuan itu sama gitu ya, sebenarnya perannya dalam masyarakat. Lalu bagaimana feminis itu fokus kita atau fokus feminis itu perlawanan perempuan terhadap isu-isu ketidakadilan. Ketidakadilan tadi misalnya contoh dalam distribusi bantuan begitu ya, atau dalam pembagian kerja gitu ya. Terus yang ketiga, mengupayakan supaya perempuan itu hidupnya bisa lebih bebas dan lebih mendapat keadilan juga dari ketidakadilan yang dialami. Lalu yang keempat, tentu feminis ini tujuannya bukan untuk melemahkan laki-laki gitu ya, tapi justru membuat laki-laki dan perempuan itu bisa saling melengkapi perannya, bukan yang satu lebih tinggi dan merendahkan yang lainnya. Dan yang terakhir itu berbasis pengalaman. Jadi kami sangat mendorong sekali nanti kakak kalau dalam melakukan penelitian itu basisnya dari pengalaman sendiri aja. Ya, tadi misalnya apa yang paling bikin kesel gitu ya, kayak tadi misalnya paling kesel ketika suaminya udah bantu di rumah malah digosipin gitu ya misalnya. Atau ketika lagi lagi ada bencana kok dia dapat aku nggak dapat gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi itu malah lebih bagus. Kenapa? Karena artinya kita mencoba untuk tadi yang disampaikan oleh dia, kita mencoba untuk menjadi resilience gitu ya. Kita mencoba untuk punya daya tahan gitu ya. Memulai perubahannya. Nah, sekarang kalau PAR-nya apa? Participatory Action Research. Kalau boleh sedikit cerita kenapa? Sebenarnya ini hasil dari pemikiran-pemikiran dalam riset-riset yang biasanya gitu ya melibatkan penelitian ke lapangan. Kalau dulu ini berapa puluh tahun yang lalu, kalau orang riset dari Universitas UGM misalnya atau dari Universitas Luar Negeri misalnya datang ke daerah gitu ya, wawancara, terus mungkin ada uang transport apa, terus pulang, terus udah nggak ada kabar gitu ya. Nah, di institusi pendidikan sendiri, di UGM sendiri, di kampus-kampus negeri, kampus-kampus di luar juga, itu mulai mengkritisi, kok gini sih cara kita belajar, kok cara kita seolah-olah kita lagi mengeksploitasi, kita cuma ngambil aja, wawancara aja, tapi terus nggak ada kepeduliannya terhadap komunitas yang kita ajak wawancara. Karena banyak peneliti-peneliti atau misi-misi yang punya keresahan itu, akhirnya mendorong muncul participatory action research ini. Harusnya ilmu pengetahuan itu bukan cuma untuk dimiliki sendiri oleh si dosen ini atau akademisi ini. Ilmu pengetahuan itu untuk semua, termasuk siapa yang bisa jadi peneliti, bukan hanya yang punya ijazah gitu ya, S1, S2, S3, tapi siapapun bisa jadi peneliti. Itu sebenarnya motivasi dari participatory action research itu. Dan ini yang bismillah, jadi kita coba praktekkan bareng-bareng. Walaupun memang pasti dinamikanya banyak pasti ya, banyak sekali mungkin nanti tantangan-tantangan, tapi mari bismillah kita coba lakukan bareng-bareng. Nah, sehingga gitu ya, bolehlah kita langsung ke 11 prinsip participatory action research aja ya. Tidak bisa. Nah, ini ada 11 prinsip yang akhirnya kita coba pegang gitu ya dalam FPAR ini. Yang pertama, kali riset itu cuma buat jadi metode buat peneliti menulis terus menjadi buku dan juga FPAR ini bertujuan untuk membentuk perubahan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, salah satu caranya upaya membuat perubahan itu memang harus dari komunitasnya sendiri. Dalam hal ini misalnya UGM tidak bisa bilang, oh UGM membuat perubahan di bidang bisa, karena yang berhak membuat perubahan itu adalah
kakak semua sebagai komunitas yang dari Bima. UGM di sini hanya sebagai co-researcher namanya atau teman peneliti gitu ya. Teman peneliti ini apa ya? Kita mendampingi ya. Tapi pertanyaan penelitiannya, solusinya itu dari komunitasnya. Kita hanya mendampingi, mungkin membantu menuliskannya gitu ya, bantu membuat kerangkanya, bikin laporan, membantu ya mungkin kasih masukannya gitu ya, bagaimana supaya laporannya bisa tadi lebih dipercaya gitu ya, bisa dianggap sebagai penelitian yang valid. Nah, terus yang kedua, dia berpusat pada pengalaman perempuan dan gender. Kan kita ada F-nya tadi ya, FA. Nah, yang ketiga, nah ini ya, menekankan pada agak ribet bahasanya, kepemilikan dan pengambilan keputusan bersama. Gitu ya, keputusannya bareng. Hari kedua nanti, maka kita akan membuat rancangan penelitian. Gitu ya. Nanti kita akan berikan lembaga kerja untuk membuat rancangan mau bikin datanya seperti apa, anggarannya, bagaimana diaturnya, itu nanti akan kakak susun. Tapi saya dan dia di sini hanya menemani, gitu ya. Mungkin memberi pertanyaan-pertanyaan, apakah perlu nambah ini, nambah itu, tapi nanti hasilnya itu berubah, gitu ya. Hasilnya tujuannya dari kami sendiri mendorong bagaimana supaya penelitiannya bisa berjalan lancar. Lalu memperhitungkan interseksionalitas. Ada yang pernah dulu istilah interseksionalitas? Interseksionalitas itu apa? Interseksionalitas yang nomor apa? Ya ini memang ini nggak penting, ini harus diubah. Karena kayaknya sesuai kamu ya, Kak Ida. Silakan Kak Ida. Oke. Buat lebih sederhana. Iya. Jadi Ibu, kita pernah di Desa Cera itu kita pernah bilang gini, boleh nggak teman-teman waria misalnya ikut juga kegiatan, teman-teman disabilitas itu ikut kegiatan, ibu kepala rumah tangga ikut kegiatan. Kenapa? Karena pemberdayaan itu tidak hanya melulu soal perempuan yang misalnya karena rentan secara ekonomi, tapi juga ada teman-teman yang lain yang misalnya dia tuh identitasnya tuh kalau kita sebutnya kan Simon ya, Siwemone gitu, tidak kalau Simon Siwemone, jadi Siwe laki-laki, jadi waria maksudnya, itu bahasa Inggrisnya waria, wanita pria gitu. Jadi ternyata kita juga pernah punya teman-teman waria yang dia punya kerentanan berlapis. Misalnya sering, kalau di Bima ini, kalau teman-teman waria tuh sering dipukul sama orang tuanya biar dijadikan kayak benar-benar laki-laki kayak gitu. Terus juga rentan secara ekonomi, tidak ada tempat kerja selain salon itu yang mau terima teman-teman waria gitu. Jadi interseksionalitas itu ini sederhana, nanti Kak Nana yang akan bantu jelaskan lebih ini. Jadi ada banyak isu gitu ya, isu kekerasan, isu ekonomi tadi ya, isu tentang keluarga. Tadi Obi berbagi misalnya tentang petani migran kayak gitu, itu juga meninggalkan anak, meninggalkan kampung halaman, anak-anaknya meninggalkan sekolah. Nah itu jadi ternyata perempuan itu di dalam circle di dalam lingkaran kehidupannya itu tidak hanya satu masalah ibu kakak semuanya, tapi banyak gitu ya, banyak masalahnya. Nah itu berbagai isu ekonomi, pendidikan, sosial di sekitarnya itu disebut interseksionality. Jadi semua itu harus bekerja sama ibu, sektor pendidikan, ekonominya, sosialnya itu harus bekerja sama. Begitu Pak. Terima kasih Kak Ida. Jadi tadi sudah dijelaskan gitu ya oleh Kak Ida, interseksionalitas itu sebenarnya gabungan gitu. Isu perempuan itu bisa saja bergabung dengan isu-isu yang kerentanan lainnya gitu ya. Isu perempuan yang punya kerentanan ekonomi misalnya, mungkin dia perempuan dan itu mungkin dia janda gitu ya, dan
ya, kepala keluarga gitu ya, atau misalnya tadi dia waria gitu ya, udah dia waria, dia tidak punya pekerjaan tetap atau serabutan gitu ya. Nah, ketika kita bicara mengenai ketidakadilan, kita juga perlu memikirkan isu interseksionalitas. Kalau alhamdulillah gitu kita merasa aman gitu ya, kita merasa cukup setara misalnya hubungan dengan suami di rumah, cukup punya posisi yang aman di masyarakat, mungkin kita perlu memikirkan selain saya siapa lagi ya gitu. Mungkin misalnya ada tadi ya perempuan yang belum menikah padahal mungkin sudah umur 40 ke atas. Nah itu kan dia punya kerentanan sendiri juga. Nah itu mungkin yang disebut interseksionalitas itu ketika banyak kerentanan itu disebabkan oleh identitas-identitas yang lain, gabungan-gabungan yang lain. Nah itu di FPAR. Terus menghargai ragam suara dan perbedaan, itu yang juga kita harapkan. Jadi nanti kalau kakak bikin penelitiannya, kami akan sangat senang sekali kalau dapat cerita-cerita yang beragam gitu ya. Mungkin tentang kelompok minoritas yang punya stereotip di desa gitu, tidak pernah ada yang berani ngajak ngomong misalnya, atau mungkin banyak digosipin misalnya. Siapa tahu penelitian kakak bisa memberikan cerita yang beragam, sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah ini kita sebenarnya jadi FGD, fokus gibah discussions. Jadi kita membuat gibah yang berbeda, gitu ya. Lalu ini ya, representasi, mengeksplorasi sudut pandang lain, refleksi diri dan pengembangan kapasitas, gitu ya. Tanggung jawab etika. Nah tadi salah satu tanggung jawab etikanya di form yang ada di map tadi, nanti bisa ditandatangani gitu ya. Itu sebagai bentuk transparansi etika. Kami dari UGM mengundang kakak untuk melakukan kolaborasi. Kalau setuju bisa tandatangan di situ. Oke, dan yang 10 menghargai ragam bentuk aksi. Nah, nanti aksinya bisa macam-macam bentuk advokasinya ya kak ya. Nanti kita bisa pikirkan bareng-bareng. Kalau sekarang kan kayaknya di Indonesia itu kebanyakan solusinya itu viral ya. Harus viral dulu baru ya kan? Kayak di Lampung kemarin viral dulu baru jalannya dibenerin. Iya, ya mau nggak mau siapa tahu itu juga bisa jadi salah satu tujuan advokasi ya. Karena kita perlu memikirkan mana sih yang memang betul-betul efektif gitu ya. Nah tapi nanti kita bisa pikirkan bareng-bareng. Jadi aksinya itu bisa beragam. Nanti kita ada pelatihan sendiri insya Allah di bulan Januari ya kak ya, untuk membuat rencana advokasi. Dan yang terakhir komitmen perubahan jangka panjang. Nah mungkin memang di UGM sendiri kami dengan UN Women kontraknya itu hanya sampai bulan Maret kak. Sayangnya ya bulan Maret saja. Tapi kami dari UGM sendiri berniat gitu ya, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalan. Kita mohon izin nanti kita bisa keep WA-nya gitu ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa berjalan gitu ya. Dan kami masih pengen menemani lagi gitu ya dalam melakukan penelitian FPAR ini. Nanti mungkin kita bisa tetap diskusi gitu ya. Coba kita petakan bersama-sama gitu ya. Mungkin kita coba cari solusi-solusi lain gitu. Karena FPAR itu sebenarnya penelitian lagi-lagi semua sebagai tim ya, bersama tim UGM ini kita membuat komitmen untuk perubahan yang sifatnya jangka panjang. Nah itu mungkin 11 prinsip FPAR. Nah ada waktu sekitar 15 menit. Saya akan